Hai semuanya, di video ini aku mau nge-review satu buku, yaitu Treasures of Love dari Clio Freya. Buku ini baru terbit September 2014 gitu, dan ini buku ketiga dari buku pertamanya itu Evil Tolong, buku keduanya itu From Paris to Eternity, dan buku ketiganya baru keluar. Dan cuma ngasih tau aja kalau aku udah nunggu buku ketiga ini selama kayak 4 tahun kayaknya. Jadi aku excited banget buat baca buku ketiganya karena udah nunggu bangetan buat Clio Freya untuk buat lanjutannya. Nah, jadi buku ini diterbitin sama oleh Gramedia. Halamannya 414, dan aku suka sama terbitan baru ini karena kertasnya nggak buram lagi, jadi bacanya nggak capek-capek banget. Itu kayak faktor fisik yang mempengaruhi gitu sih. Dan ini kan buku ketiga dari seri, jadi kayak biasa kalau belum baca buku sebelum-sebelumnya yang ke satu atau yang kedua, jadi mendingan jangan nonton video ini dulu karena takutnya spoiler ke ending buku satu sama buku kedua. Kalau belum baca, aku belum disaranin baca. Aku belum baca buku kedua, baca karena buku satunya seru banget. Kalau belum baca buku pertama, baca karena itu seru banget bukunya, dan serinya tuh bener-bener worth it banget buat diikutin buat aku, dan aku suka banget sama buku ini dan seri ini. Iya, goodbye yang belum baca buku 1 dan buku 2, tapi harus baca buku ini karena buku ini bagus banget. Nah, yang udah sampai video ini kan udah baca buku 1 sama buku 2. Aku mau diskusiin buku keduanya, itu endingnya. Yang Freya disuntik itu tuh bener-bener kayak, maksudnya dia tuh belum masuk keluarga itu dan ditesnya pakai itu, dan itu udah segila itu gimana ke depannya. Dan makanya semenjak aku baca endingnya, aku kayak ya ampun, itu gimana lanjutannya di keluarga itu, kalau masuknya aja udah segila itu. Jadi kayak itu benar-benar pemicu makin excited banget buat buku ini. Dan akhirnya di sini udah dipegang, dan dia juga di Indonesia udah nggak ada siapa-siapa karena aduh, bapak sama ibunya udah meninggal. Itu kayaknya Andrew gak sih yang woman nama Catwoman itu, kayak itu bapak ibunya yang di Andrew. Ya udahlah, pokoknya dia udah nggak punya siapa-siapa di Indonesia, jadi dia ke Paris kan untuk memulai kehidupannya barunya sama keluarga barunya Meg Gallagher itu. Nah, dia kan udah mulai kehidupan baru di sini, terus dia juga mau ulang tahun ke-18, dan ulang tahun ke-18 tuh kayak big deal gitu di keluarga dia, jadi dirayain secara megah gitu-gitu. Di sini dia kenal lebih jauh keluarga kayak gimana, terus sama kantornya juga yang si Oyu itu. Dan di sini juga dia mulai dekat lagi sama Enric yang dia kenal di cafe itu. Ini jelasin juga kehidupan keluarga sehari-hari itu kayak aneh, unik, dan lucu gitu sih. Di sini mulai kenal juga sama sepupu-sepupunya, paman-paman lainnya, dan juga ada kayak orang-orang yang bekerja sama dia gitu-gitu. Dan di sini ada satu misi yang menurut aku Andrew itu tega banget, karena kayak baru masuk terus langsung dikasih misi kayak gitu. Dan sepanjang buku tuh aku bener-bener kayak oh my god, itu bener-bener harus ngorbanin perasaannya. Jadi kayak dia mau milih si Oyu atau perasaannya itu bener-bener heartbreaking banget. Di sini dia dapat perlakuan khusus karena dia itu keluarga dan baru masuk gitu, cewek. Jadi keluarga kan harus kantor, jadi dia benar-benar diperlakukan khusus karena keluarga itu harus masuk kantor. Dan di sini Andrew, aku makin mixed feeling banget sama dia karena dia pinter banget untuk merancang semuanya kayak licik dan udah well done banget, udah well planned. Tapi at the same point kayak nggak bikinin perasaan orang, tapi aku aduh mixed feeling banget sama Andrew. Awalnya aku kira novel ini bakal jadi novel terakhir di seri ini, ternyata mau ada novel keempatnya. Jadi aku benar-benar gak sabar banget novel keempatnya bakal kayak gimana. Soalnya aku juga makin suka sama buku ini. Mungkin gak se-emosional buku kedua, cuma buku ini kayak perkenalan lagi ke keluarga barunya, dan itu aku suka banget. Mungkin karena faktor aku dulu suka buku pertama sama buku keduanya, jadi aku juga suka banget sama buku ketiga ini. Jadi aku udah kayak merasa kenal gitu loh sama keluarga Meg Gallagher. Semoga aja buku keempatnya keluarnya nggak selama kayak dari buku kedua ke buku ketiga ya, kayak 4 tahun gitu, karena aku penasaran banget nih. Jadi sebenarnya masih banyak misteri yang kayak aduh ini gimana ya gitu loh. Oh ya, di sini juga komunikasi permasalahan sama Ken. Jadi belum selesai nih sama Ken, dan aku suka banget deh pokoknya sama buku ini. Tetap 5 dari 5 bintang karena aku juga
emang udah suka banget sama novel ini, jadi kayak semoga buku keempatnya nggak mengecewakan karena aku benar-benar udah kayak suka banget gitu sama buku ini. Oke, di sini aku terlalu banyak ngomong kayak suka banget, cuma emang suka banget. Jadi ya kayak tipikal novel kedua sama pertama aja. Apa suka bangetnya tuh kayak apa menegangkan dan kayak seru, terus apa action drama gitulah. Jadi ya aku suka banget sama buku ini. Buat yang udah baca buku ini bisa komen di bawah. Menurut kalian buku ini kayak gimana sih? Menurut aku sih kayak nggak semenegangkan buku kedua, cuma aku tetap lebih suka ini karena beda gitu loh. Emang porsinya nih nggak harus kayak yang kedua gitu. Kalau suka bisa di like dan bisa di subscribe juga. Kalau subscribe, kalau ada video bisa langsung tahu gitu. Dan ya, thanks for watching. Semoga buku keempatnya nggak mengecewakan.